Hati-hati muncrat. Oke. Oh. Hai sahabat Domapedia, kembali lagi bersama saya Anugrah. Dan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Coffeepreneur. Hai, nama saya Jaya Pranata atau kalian boleh panggil saya Bang J. Nah, Bang J ini merupakan juara 2 dari kompetisi Aeropress se-Indonesia. So, hari ini Bang J ini akan terima challenge dari Domapedia. Udah siap? Oke, mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama. Bang J, resep apa sih yang untuk orang yang tidak terbiasa minum kopi? Cari cowok peminum kopi. Otomatis pasti minum kopi lah. Tapi on a serious note, kalau buat Anda yang tidak terbiasa minum kopi, mungkin ada rasa tidak nyaman, terasa seperti lambungnya ada terjadi sesuatu. Jadi sebenarnya resep untuk menikmati kopi supaya nyaman dan aman, makan dulu sebelum minum. Ya, sebenarnya di dalam lambung ada asam yang lebih asam lagi daripada kopi gitu. Karena kafein daripada kopi itu menyebabkan efek-efek yang berbeda terhadap orang-orang gitu. Kalau tidak terbiasa mungkin dia rasanya kok berdegup kencang terus tidak enak. Jadi rasanya semua badan tidak enak gitu sih. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Bagaimana caranya membuat cold brew menjadi ice cream? Well, sebenarnya Anda dapat membuat ice cream dari bahan apa aja gitu. Mau KFC jadi ice cream bisa, Siska Cole pernah buat sih. Mari kita coba gitu kan. Jadi kalau mau buat cold brew jadi ice cream, ya berarti bahannya cold brew. Lalu persiapkan ya adonan ataupun bahan baku ice cream lalu dibekukan gitu. Tapi kalau mau langsung cold brew dibekukan terus di shave ice itu jadinya jatuhnya ke sorbet sih. Tapi kalau mau buat jadi ice cream ya perlu ada susunya, perlu ada mungkin alat sih untuk adonan gitu kan. Terus lalu dibekukan gitu. Mungkin supaya lebih mudah di-apply teman-teman Domapedia di rumah, jadi kita pakai alat rumahan saja gitu. Pertanyaan yang mungkin di sana challenge saya untuk membuat minuman minuman rumahan ala-ala kafe gitu. Bagaimana membuat kopi dengan campuran sirup buah? Bisa nggak? Campuran sirup buah? Bisa saja. Ini bahan-bahannya apa aja kok? Oke, so biasanya kalau di kafe minuman kopi itu kan berasal dari espresso. Jadi di rumah pasti susah buat untuk espresso karena Anda perlu ada mesin espresso dan perlu ada grinder nih untuk menggiling kopinya. Jadi kita pilih sesuatu yang lebih mudah, kopi instan. Tapi syaratnya ya kopinya harus yang kopi hitam. Pilihan kopi insannya kopi hitam. Boleh merek apa aja pun, tapi ya kalau mau merek ini pun boleh jadi endorse, jangan lupa ya. Ya ini. Oke. Yang ini jadi kita buat base-nya dulu, buat kopi hitamnya dulu. Jadi kita taruh sekitar 1 sendok teh atau kalau ada timbangan ya ditimbang 2 gram. Kenapa ada perlu timbangan? Supaya konsisten buat si doi. Jadi kita mencintai dengan konsisten dan membuat minum juga konsisten. Jadi kenapa kopi ini tidak ada ampasnya? Karena mereka melalui proses namanya freeze drying. Freeze drying proses yang dimana ketika ketemu air nanti dia langsung cair dengan air. Jadi kopinya sudah disangrai lalu digiling, langsung dimasukkan ke suhu yang ekstrim jadi beku dalam hitungan detik. Lalu dikeringkan dan jadilah kopi instan. Lalu tambah air panas sekitar 150 mili. Dengar-dengar derajatnya mempengaruhi, benar nggak kok? Ya, tapi yang penting sih panas, jangan sampai mendidih juga. Kadang kan hidup itu sudah pahit, jadi kita tambahkan gula deh. Tambahkan gula dulu supaya kopi hitamnya tidak terlalu pahit. Jadi ini namanya Ziger, bisa dibeli murah meriah. Yang panjang biasa tuh 50 mili, yang belakangnya 25 mili. Ya, karena timbangan pakai ini boleh gitu. Jadi kita tambah kira-kira
40 ml gula deh. Oke. Enggak, kalau kamu minumnya lihat gua sih manis gitu. Tapi karena nggak ada gua di rumah kamu, ya udah kita pakai gula. Oke. Sip. Udah kita aduk supaya larut semua. Gula pasir pun boleh, tapi gula cair ya supaya nggak usah aduk terlalu lama. Oke. Jadi biasanya cara bartender ataupun barista mencoba minumannya bukan ini, tapi taruh di tangan sedikit. Emang ini panas ya, tahan. Oke, lalu dicoba. Kira-kira rasanya sudah pas belum gitu. Kalau sudah pas, jalan jadian gitu. Challenge pertama yang saya dapatkan pakai sirup buah nih. Sirup buah ada banyak macam mereknya. Pakai yang lebih mudah didapat yang warna merah, terus logonya yang begini gitu. Nah, ya, jadi kita siapkan aja. Kira-kira kita pakai sekitar 30 ml lah. 30 ml. Ya. Karena tadi udah ada gula ya. Iya. Ya. Jadi es batu fungsinya untuk mendinginkan dan Emosi. juga karena supaya nggak terlalu emosi kita tambah es, jadi esmosi bedanya. Esmosi. Jadi supaya lebih ada layer, Keren nih. bawah. Jadi usahakan jangan tuang langsung terjun bebas gitu. Jadi ada penahannya supaya ada jadi layering. Oke. Ada boleh itu dalam bentuk es batu ataupun pakai sendok supaya daratnya tidak langsung nyaman gitu jatuhnya. Jadi jatuh cinta. Jadi kalau turunnya pelan-pelan di es batu dengan bantuan sendok begini. Ya. Jadi ada layeringnya. Biar nggak langsung tercampur gitu. Yes. Yes. Berarti sirupnya boleh diganti dengan sirup apapun ya? Boleh markisa, boleh apapun, rasanya lebih refreshing sih. Oke, jangan lupa diaduk 7 kali. Ya, 7 kali. Oke. Like and subscribe. Tapi untuk Dogmapedia saya ada sesuatu yang spesial. Saya mau tambahin selain daripada sirup buah, kamu juga bisa pakai buah langsung dengan kopi dan tak kalah segar sih. Versi kedua ya? Ya, so kamu bisa pakai. Saya suka jeruk untuk kopi karena rasa mendasar dari kopi itu ada rasa jeruknya gitu, citric acid. So lemon terlalu asam, jeruk mungkin pilihan yang bagus. Jadi jeruknya boleh jeruk peras, boleh jeruk manis, boleh jeruk sankis juga boleh. Oke. Ya. Kalau asam tambah gula, ini jeruknya diperas. Nah, kalau malas beli jeruk, beli botolan Alpi Orange, mau sponsor kita boleh. Oke. Pokoknya kita nggak segala malu-malu. brand. Gak malu-malu mengemis di sini. Oke. You can add a little bit water untuk tambah volume. Add a little bit sugar, mungkin 10-20 ml cukup sih. Ya, saya taruh sugar in everything karena kebanyakan orang suka yang manis. Ya, I think that's about right. Ice tujuannya untuk layering. Jadi bisa lebih cantik, lebih impresi doi, cepat jadian. Amin. Kita taruh jeruknya dulu. Layering. Kita boleh pakai sendok bagian belakangnya supaya lebih smooth. Jadi jatuhnya nggak terjun bebas, dia pasti ngambang. Interesting. Jadi kalau yang suka pahit, boleh tambahkan bubuknya lagi, seperti yang tadi juga. Kalau yang suka manis, ya tambah gula aja. Jadi hidup itu sudah ribet, jangan diribet-ribetin nanti. Yeah. So this is orange coffee. Caramel macchiato rumahan. Rumahannya yang buat low bed. Tapi nggak apa-apa, kita bisa mengakali buat caramel macchiato di rumah tanpa mesin espresso. Oke. Jadi budgetnya sangat murah dan pastinya bakalan impress doi. So biasanya kita buat foam untuk minuman dingin di cafe kita pakai shaker. Dan saya tahu mungkin di rumah kalian nggak ada yang punya, ada yang enggak gitu kan. Jadi kita pakai alat yang mungkin kita dapat jumpai di rumah.
Yang penting ada tutupnya. Ya, Tumbler tumbler. boleh, tapi preferably sih kalau memang takut pecah ya pakai yang besi gitu. Nah kebetulan di sekitar saya cuma dapat ini, ya mungkin mudah dapat di rumah. Ya kita coba. Jadi kita tujuannya mau buat foam susu. Jadi caramel macchiato itu orang pilih karena rasa karamel dan rasa foaminya. Jadi kita buat foam rumahan. Jadi kita masukkan es batu, lalu masukkan susu. Nah susu kamu boleh UHT, boleh fresh milk, preferably yang dua tadi. Jangan skim milk, jangan low fat milk karena foamnya lebih susah keluar. Oke, setelah ada es, susu, jangan sampai full ya, harus setengah. Lalu kita start kocok untuk buat foamnya sampai dia berbuih. So yeah, it's foamy, as you can see. Jadi itu cara buat foam ala rumahan. Sediakan gelas, ya nggak usah yang tinggi-tinggi lah, habis bahan ya. Jadi kita pakai yang pendek-pendek aja. So tuang susunya, terus mungkin untuk lebihnya bisa ditampung dulu karena kita mau ambil foamnya lebih banyak keluar. Okay, so now you can put the foam out. Lebih foamy. Tarik keluar, susun, baru tambah susunya kalau kurang. Oke, seperti biasa kalau ada nampak es di atas, good, kamu bisa tuang. Jadi ada layering lagi. Oke, terus tutup. Nah, kalau mau lebih impresif lagi, pakai saus karamel bisa dapat dibeli, taruh di atasnya, garis-garis. Bentuk love juga bisa ya kok ya? Bentuk love bisa, tapi mungkin ini lebih keren sih. Sesuatu yang tajam, tusuk gigi. Oke, kita bisa tarik seperti ini. So this is caramel macchiato ala rumahan. Kalau mau ada rasa karamelnya, ya beli sirup karamel, boleh ditambahkan. Tapi menurut saya ini sudah cukup impresif. Oke. Inilah caramel macchiato rumahan. Thank you Ko udah jawab semua challenge dari Dogmapedia. Thank you for having me too in Dogmapedia. Pesan untuk teman-teman Dogmapedia di rumah, keep exploring dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Sebenarnya tidak begitu sulit kan, sangat mudah diaplikasikan di rumah. Dan tentunya itu semua motivasinya adalah untuk impress doi. Ya, dan semuanya kita lakukan dari hati. Alhasil pasti akan berhasil. Amin. Ya. Jadi semoga kita dapat mencoba resep-resep tadi di rumah. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Bye.